Ya, kita tadi sudah membaca apa yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, yang mana intinya keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sewaktu kita memikirkan Bukit Golgota di Kalvari itu, kita seringkali sebagai orang Kristen mungkin mendapat banyak pertanyaan yang contohnya seperti ini. Kalau Yesus itu adalah orang baik, kenapa dia mati seperti penjahat biasa? Karena dia disalibnya di antara dua penjahat. Kalau Yesus tidak melakukan sesuatu yang salah, kenapa dia disalibkan? Kalau dia orang benar, itu tentu tidak adil bagi dia, katanya. Dan ini memang adalah pertanyaan yang memiliki makna, kan? Ini bermakna, pertama karena Yesus adalah orang baik memang. Hampir semua pahlawan sejarah, ya, orang yang sangat dikagumi atau dihormati, itu masih memiliki kelemahan atau cacat tersembunyi di dalam sifat-sifatnya. Mereka hebat, tapi mereka memiliki kesalahan atau kelemahan. Seringkali itu terungkap juga akhirnya. Ya. Tapi Yesus tidak. Dia tidak ada kelemahan apapun. Tidak ada yang menyangka bahwa Yesus adalah orang yang baik. Yesus mungkin dianggap oleh orang yang tidak percaya itu sedikit aneh, atau kehidupan dan ajaran Yesus mungkin dianggap tidak praktis. Tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Yesus adalah orang yang baik. Pertanyaannya juga memiliki arti karena Yesus itu disalibkan seperti penjahat biasa. Banyak yang disalibkan di zaman dahulu itu, di zaman Yesus itu, di dunia kuno. Contohnya, umpamanya Alexander Agung itu menyalibkan 1000 musuhnya di dalam kampanye melawan Tirus. Dan menurut Yosefus itu, ketika Romawi akhirnya merebut Yerusalem pada tahun 70 Masehi ini, mereka menyalibkan 30.000 orang Yahudi di atas tembok kota. Di dalam pengertian lain, kematian Yesus bukanlah kematian seorang penjahat biasa. Karena di antara orang Romawi, penyaliban adalah hal yang biasa. Tapi itu diperuntukkan bagi budak, bagi orang asing, atau penjahat kelas bawah biasanya yang disalibkan itu. Dan warga negara Romawi biasanya tidak disalibkan. Maka penyaliban itu bukan untuk penjahat biasa, tapi untuk penjahat yang luar biasa biasanya. Dan itu disediakan untuk sampah masyarakat, umat-umat yang dianggap rendah di antara umat manusia itu. Untuk ini, itu memberikan kematian yang luar biasa memalukan, menyakitkan, dan juga terus-menerus. Ribuan orang lainnya itu mati di kayu salib seperti yang Yesus mengalami. Tapi mengapa Yesus sebagai manusia baik seperti dia itu harus mati seperti sampah umat manusia itu? Terus terang, kalau kematian Yesus itu persis seperti kematian orang lain yang disalibkan, tidak akan ada nilai kematian itu bagi kita. Harapan kekristenan itu sebetulnya bersandar pada fakta bahwa kematian Yesus itu dalam banyak hal itu unik. Secara tampilan, memang kematiannya sama seperti kebanyakan kematian lainnya. Tetapi faktanya itu, kenyataannya, itu jauh lebih berbeda. Kematian Yesus berbeda karena itu adalah kematian orang yang tidak bersalah. Injil menjelaskan bahwa Yesus tidak melakukan apapun untuk membenarkan hukuman kepada dia. Musuh-musuh Yesus tidak dapat menemukan saksi-saksi, bahkan saksi palsu untuk menentang Yesus. Matius 26 ayat 59, 60 itu mengatakan imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang.
Yesus begitu polos sehingga bahkan pembohong pun tidak dapat menemukan apapun untuk disalahkan. Penguasa Romawi itu waktu itu Pilatus dan Herodes menemukan Yesus tidak bersalah. Kalau kita lihat Lukas 23, 14, 15. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Kalau ada orang yang bisa menilai secara objektif tentang kesalahan atau ketidakbersalahan Yesus, itu Pontius dan Herodes, Pilatus, ya. Dan mereka berdua mengatakan Yesus itu tidak bersalah. Bahkan istri Pilatus itu berkata bahwa Yesus itu tidak bersalah. Dia mengirim pesan kepada suaminya itu. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan kau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam, itu di Matius 27 ayat 19. Jadi sewaktu Yesus mati, perwira yang membunuhnya mengakui ketidakbersalahan Yesus itu. Sesudah perwira ini melihat kematian Yesus, dia mulai memuji Tuhan dengan mengatakan gini, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Tentu saja orang ini tidak bersalah. Tentu saja ini adalah orang benar. Kalau prajurit yang hadir ketika Yesus mati ini yakin akan ketidakbersalahan Yesus, kita juga harus demikian. Salah satu dari dua pencuri yang disalibkan di samping Yesus itu mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Dia tidak melakukan kesalahan. Orang ini tidak berbuat salah, kata mereka. Lukas 23 ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi kita lihat, Yesus sama sekali tidak bersalah. Kematian Yesus berbeda karena itu adalah kematian manusia yang tidak berdosa. Yesus tidak bersalah atas kejahatan yang untuknya dia disalibkan. Itu tidak biasa, itu tidak unik mungkin. Apa yang sudah kita katakan sejauh ini tentang Yesus bisa dikatakan tentang orang lain juga. Dia mati sebagai orang yang tidak bersalah. Kita tidak bisa mengatakan ini tentang orang lain sebetulnya. Hanya Yesus yang hidup dan mati tanpa berbuat dosa. Yesus tidak hanya tidak bersalah atas kejahatan apapun ketika dia disalibkan. Yesus tidak bersalah dari segala dosa sepanjang hidupnya. Penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus di dalam segala hal sama seperti kita dicobai namun tanpa dosa. Di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sewaktu di padang gurun, Yesus menolak godaan iblis. Tapi itu bukan akhir dari cerita itu. Dia dalam segala hal itu dicobai seperti kita, tetapi tanpa dosa. Jadi Yesus bertanya di Yohanes 8 ayat 46 itu, Rasul Yohanes mengutip ini. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada yang bisa membuktikan saat itu. Dan tidak ada yang bisa sejak saat itu juga membuktikan bahwa Yesus berbuat dosa. Kematian Yesus itu unik karena dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berdosa. Kematian Yesus berbeda karena itu sudah dinubuatkan atau diramalkan. Yesus melihat ke depan dan menubuatkan kematiannya sendiri. Sesudah Petrus membuat pengakuan bahwa dia itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berbicara tentang permulaan jemaat atau permulaan gereja. Yesus mulai menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia itu harus pergi ke Yerusalem. Dia harus dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pada saat ini belum ada permintaan yang luas agar Yesus itu dibunuh.
belum ada dari musuh-musuhnya itu. Salah satu momen popularitas terbesar Yesus, yaitu kemenangannya waktu dia masuk ke Yerusalem, yang sudah terbentang di depannya, karena dia waktu itu kan sudah disambut, Hosana, bagi anak Daud. Namun, Yesus tahu dan memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan mati. Sebenarnya, kematian Yesus itu sudah dinubuatkan atau diramalkan jauh sebelum itu. Para nabi perjanjian lama itu menubuatkan bahwa dia akan mati. Yohanes misalnya menunjukkan bahwa ketika para prajurit membagi pakaian Yesus, ketika Yesus berkata, "Aku haus," ketika para prajurit tidak mematahkan kakinya, dan ketika mereka menikam lambungnya, itu di Yohanes 19 semua, kalau saudara baca, itu sebetulnya nubuatan dari perjanjian lama, dan itu digenapi di dalam Yesus, nubuatan itu. Di Mazmur 22:18 dikatakan, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Di Mazmur 69 ayat 21, "Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam." 34 ayat 20 juga Mazmur, "Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah," katanya. Di Zakaria 12 ayat 10, "Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung." Itu terbukti kan? Yesus itu anak tunggal dari Bapa dan juga sebagai anak sulung. Para pengkhotbah perjanjian baru yang diilhami menunjukkan bahwa kematian Yesus itu menggenapi kitab suci, menggenapi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan itu. Mereka harus melakukannya, karena ketika mereka berbicara kepada orang Yahudi, mereka harus membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang disalibkan. Orang-orang Yahudi tidak bisa memahami hal itu. Karena apa? Konsep orang Yahudi tentang Mesias adalah tentang seorang raja besar yang datang untuk menyelamatkan mereka dengan memimpin mereka dalam pertempuran melawan tentara Roma. Kematian seorang Mesias di kayu salib ini adalah hal yang aneh, hal yang asing buat pemikiran orang Yahudi, karena mereka percaya bahwa orang-orang yang disalibkan itu dikutuk. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi di Antiokhia Pisidia, di Kisah 13 ayat 27, "Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat," katanya. Jadi penyaliban Yesus adalah penggenapan kitab suci. Kitab suci apa yang digenapi ketika Yesus mati? Kalau kita perhatikan satu pasal saja dari perjanjian lama, kitab Mazmur pasal 22. Sebenarnya banyak yang lain lagi ya. Ini lihat aja Mazmur 22. Ini dimulai dengan kata-kata yang Yesus ucapkan di kayu salib kan. "Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Gitu, di ayat 1. Kemudian Mazmur ini bicara tentang Mesias yang menjadi celaan manusia dan dihina oleh orang-orang. Tentang dia yang diejek, tentang tangan dan kaki Mesias yang ditikam, tentang pakaiannya yang dibagi-bagi. Itu di ayat 6-8. Itu dikatakan, "Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya?" Itu ayat 16-18 Mazmur tadi. Kalau saudara lihat apa yang ada di dalam kitab Injil, ada kan orang-orang yang berbuat seperti itu ketika Yesus disalib. Dan itu termasuk kata-kata yang mudah diingat, yang
dikatakan mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan untuk pakaianku mereka membuang undi. Apa yang dikatakan pengenapan kitab suci seperti itu kepada kita? Sesudah menunjukkan bahwa kematian Yesus sudah dinubuatkan atau diramalkan, itu membuktikan bahwa Alkitab diilhamkan secara ilahi, dan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tidak ada manusia yang bisa dengan hikmat atau kebijaksanaan dan kekuatan mereka sendiri bisa memprediksi, menduga dengan rincian yang detail soal kematian seorang manusia dengan ketepatan yang luar biasa dari para penulis Alkitab ini. Karena kita tahu Alkitab itu dari hukum Taurat yang sudah ditulis 1400 tahun sekian sebelum Yesus lahir, ya kan? Terutama tidak ratusan tahun sebelum manusia itu lahir, mereka sudah menubuatkan itu. Lalu bagaimana para nabi melakukannya? Yaitu pasti dengan kuasa Tuhan. Penggenapan nubuatan-nubuatan itu membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang diutus Allah, dan bahwa para nabi memang diilhamkan Allah ketika mereka menulis tentang Mesias itu. Mereka menulis tentang Yesus itu. Jadi agak keliru bagi orang yang katanya sudah percaya Yesus, dia lari lagi ke tempat lain, mencari keselamatan dari hal-hal yang lain. Kematian Yesus itu berbeda, karena sudah direncanakan. Dia bukan hanya orang baik yang kebetulan jatuh ke tangan hukum. Kematian itu memang sudah direncanakan, sudah disengaja. Seluruh hidupnya dijalani di bayangan salib. Yesus berjalan tidak terlelakar menuju penunjukannya di Golgota sejak dia lahir sampai hari dia mati. Petrus pada hari Pentakosta itu berbicara kepada mereka yang sudah menyebabkan Yesus disalibkan. Dia mengatakan tentang Yesus begini: Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Yesus disalibkan menurut rencana yang pasti dan pengetahuannya sebelumnya tentang Allah. Tuhan merencanakannya seperti itu. Jadi apa yang terjadi di Kalvari bukanlah masalah rencana Tuhan yang digagalkan oleh orang-orang jahat. Itu terjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Itu tidak menghapus kesalahan mereka yang sudah membunuh Yesus. Setiap orang yang di gerombolan itu berteriak salibkan dia, ada di sana, itu atas pilihan mereka sendiri. Masing-masing memilih untuk menyalibkan Yesus atas kehendak bebasnya sendiri. Dan setiap orang yang membuat pilihan itu bersalah atas kematian Yesus. Mengapa Yesus mati? Dia mati karena Tuhan merencanakan kematiannya. Kematian Yesus adalah bagian dari tujuan kekal Allah, sesuai dengan rencana Allah yang tidak berubah. Ini membuat kematian Yesus itu unik malah. Kematian Yesus berbeda dengan karena peristiwa-peristiwa seputar penyalibannya. Kalau kita lihat Matius 27 itu menyebutkan 4 kejadian yang luar biasa sewaktu Yesus mati itu. Adanya kegelapan selama 3 jam. Itu kegelapan supranatural. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Robeknya tirai bait suci dari atas ke bawah. Adanya gempa bumi, kalau itu dilihat ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan juga adanya kebangkitan tubuh orang-orang kudus sesudah kebangkitan Yesus itu. Kalau kita lihat ayat 52-53, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Peristiwa atau fenomena ini memberitahu kita bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di kayu salib. Sesuatu yang supranatural. Mereka menyatakan, ini adalah perbuatan Tuhan. Jadi itu Allah terlibat. Manusia tidak bisa menggelapkan matahari kan? Tapi Tuhan bisa. Dan Tuhan melakukannya. Matahari jadi gelap. Tuhan merobek selubung itu dari atas
ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ya. Sehingga tidak akan ada kesalahan tentang siapa yang melakukannya. Manusia tidak bisa menyebabkan gempa bumi, tapi Tuhan bisa menyebabkan gempa bumi, dan Dia melakukannya. Manusia tidak bisa membangkitkan orang mati, tapi Tuhan pasti bisa melakukannya. Ya. Sesuatu yang unik dalam sejarah manusia terjadi di kayu salib itu. Anak Allah mati di situ. Peristiwa ajaib ini mengkonfirmasikan fakta. Tidak heran kalau perwira itu ketika melihat gempa bumi dan apa yang terjadi menjadi sangat ketakutan dan berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Kematian Yesus berbeda karena kematian bagi orang lain tujuannya itu. Dia mati bagi orang lain. Karena kematiannya sudah dinubuatkan. Kematiannya sudah direncanakan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Bagian apa yang diperankan di dalam tujuan Tuhan itu? Masalah utamanya adalah ini. Kalau Yesus tidak bersalah, lalu kenapa Dia dalam rencana Tuhan harus mati? Karena Yesus tidak mati untuk dirinya sendiri. Karena Dia tidak bersalah dan tidak berdosa. Jadi Yesus mati untuk orang lain. Yesus harus mati untuk orang lain kalau orang lain itu ingin diselamatkan. Perjanjian Baru dengan tegas mengajarkan bahwa Kristus mati untuk orang lain. Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu Matius 26 ayat 28. Paulus juga menulis begini di Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Injil menurut Rasul Paulus mencakup fakta bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Penulis surat Ibrani juga mengatakan di Ibrani 2 ayat 9. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua orang. Yesaya pasal 53 juga menyatakan kabar baik yang sama di dalam perjanjian lama. Di ayat 4 sampai 6 itu mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Yesus itu mati untuk orang lain. Apa artinya? Yesus menanggung dosa orang lain ke atas dirinya. Yesus mengambil ke atas dirinya kesalahan dan hukuman dosa-dosa mereka. Rasul Paulus itu mengatakan gini, 2 Korintus 5:19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Di ayat 21-nya dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus dibuat menjadi dosa ketika Dia mati di kayu salib. Dia membayar hukuman atas dosa-dosa saudara dan saya saat Dia merasakan kepedihan neraka bagi mereka. Neraka adalah tempat di mana manusia dipisahkan dari Allah selama-lamanya. Seperti dikatakan 2 Tesalonika 1 ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Tapi Yesus pada saat kematiannya terpisah dari Allah itu dan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan meninggalkan Yesus? Karena Yesus sudah dijadikan dosa pada waktu disalib itu. Karena Dia sudah mengambil ke atas dirinya kesalahan dari segala dosa kita. Allah yang Maha Kudus tidak dapat membiarkan dosa di hadirat Dia. Allah harus berpaling dari Kristus di kayu salib itu. Karena Kristus adalah perwujudan dosa itu. Allah memisahkan dirinya dari Kristus. Sama seperti Dia akan dipisahkan
dari orang-orang berdosa yang tidak ditebus selama-lamanya. Yesus menderita siksaan neraka itu sendiri, karena dia menderita hukuman total yang harus dibayar untuk dosa itu. Ketika Yesus sudah membayar harga yang dituntut untuk dosa-dosa kita, menderita hukuman total yang dituntut oleh dosa, dia akhirnya berseru kan, sudah selesai atau sudah genap. Dan akhirnya Yesus mati di kayu salib itu. Jadi kenapa Yesus itu disalib? Dia mengambil tempat saudara dan saya. Seharusnya kita kan yang harusnya disalib akibat perbuatan salah kita. Dia menderita di tempat kita. Karena dia mati bagi kita. Mengambil ke atas dirinya kesalahan dosa-dosa kita. Kita bisa diselamatkan karena dia membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Kita tidak perlu membayar hukuman itu. Karena Yesus menderita siksaan neraka, kita tidak perlu pergi ke neraka. Di dalam sejarah manusia, kematian satu orang itu sering mengakibatkan keselamatan jasmani orang lain. Tetapi hanya Yesus, hanya Kristus, dia yang adalah Allah dalam daging, yang bisa menanggung dosa semua orang ke atas dirinya dan membayar hukuman atas dosa-dosa itu. Kematian Kristus saja bisa memberikan kesempatan bagi keselamatan rohani bagi semua orang. Kematian Yesus berbeda karena diikuti oleh kebangkitan. Pada hari pertama minggu itu, seorang malaikat menggulingkan batu yang menyegel kubur itu, yang memeteraikan kubur itu. Yesus bangkit dari kematian. Kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus, malaikat itu berkata kan di Matius 28:56, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Yesus dibangkitkan dari kematian. Dalam hal ini kematiannya adalah unik. Yesus dibangkitkan dari kematian agar dia bisa menjadi pemenang atas kematian. Kalau Yesus tetap mati, maka kematian akan memenangkan kemenangan itu. Tapi karena Kristus sudah dibangkitkan dari kematian, Yesus menang atas maut itu. Melalui kemenangan ini, seperti yang dikatakan Roma 1 ayat 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan itu adalah pernyataan yang kuat dari keilahian Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah apa yang Yesus klaim sebagai anak Allah. Melalui kemenangan ini, karena Yesus adalah anak Allah, pengorbanannya di kayu salib itu tepat. Seakan-akan Yesus itu menulis cek kepada saudara melalui kematiannya. Itu dibuat untuk nama saudara. Berapa jumlah ceknya? Itu dibuat untuk keselamatan. Itu dibuat untuk hidup yang kekal. Itulah yang sudah Yesus janjikan untuk diberikan kepada saudara. Itu ditandatangani oleh Yesus sendiri. Tetapi kebangkitan mengesahkan cek itu. Itu adalah jaminan Tuhan bahwa cek itu baik. Dengan demikian kita bisa yakin 2 kali lipat akan keselamatan kita. Kita bisa yakin bahwa kita dapat diselamatkan karena Kristus mati bagi kita. Dan kita bisa yakin bahwa kita bisa diselamatkan karena Yesus sudah mati, sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau begitu, mengapa Yesus mati seperti penjahat biasa? Sementara kematiannya seperti ribuan kematian lainnya, itu juga unik. Kenapa Yesus mati dengan kematian yang unik itu? Kabar baik dari Injil adalah bahwa Yesus mati supaya kita bisa diselamatkan oleh hidup, oleh kematian, dan oleh kebangkitan. Kabar buruk juga berhubungan dengan Injil. Dosa itu nyata, dan dosa itu menghukum saudara dan saya. Mereka yang berdosa dan menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus akan hilang selamanya. Penghakiman akan datang suatu hari nanti. Dan kita semua harus menghadap pengadilan. Setelah penghakiman datang, kita akan terima surga atau terima neraka yang akan berlangsung selama-lamanya. Tidak ada penghiburan atau pelipur lara
dalam fakta-fakta ini, kecuali saudara dan saya sudah terselamatkan oleh kematian ini. Tentu saja fakta tentang dosa, tentang penghakiman, tentang neraka tidak perlu membuat saudara dan saya takut. Kristus sudah mati untuk menghilangkan rasa takut yang terkait dengan hukuman dosa itu. Saudara bisa dibebaskan dari hukuman dosa dengan diselamatkan melalui kematiannya. Dan untuk itulah makanya kita setiap kali berhimpun, kita mau mengingat korban Kristus itu di kayu salib untuk keselamatan yang sudah Dia sediakan bagi kita selama kita hidup taat kepada Dia di dalam perjamuan Tuhan yang senantiasa kita ingat di hari pertama minggu itu.